I think Laksmi belajar ini dari setelah menjadi Putri Indonesia, mungkin punya title gitu, pasti ada orang-orang yang mau mencari opportunity kepada kita. Tapi ya Laksmi ingin fokusnya itu melihat orang dari sisi yang baik dulu. Hello Cosmo Babes! Jadi gini ya, ini dari sekian banyak edisi Sit with Cosmo-nya di Lagnesia. Hari ini mungkin adalah edisi Sit with Cosmo yang nggak pede aku tuh, tapi kayaknya tuh ya duduk di samping Cosmo Babes yang satu ini tuh bikin kita jadi kayak pedenya tuh nambah. Terus kayaknya positive vibes, makanya kita mau ngajakin dia ngobrol hari ini di Sit with Cosmo. Kalau gitu please welcome the most beautiful one, Putri Indonesia 2022 dan yang mewakili Indonesia ke Miss Universe 2022. Hai Laksmi! Hai Cosmo Babes! Sapa dulu dong. Om Swastiastu. Tuh kan, paham kan kenapa kan kalau gue bilang gue kayak paling gak pede banget. Makasih Kisi udah bikin aku gak pede hari ini. Tapi kita pede aja. Pede aja. Anyway, Laksmi, ini sebelum kita ngobrol panjang, in which kita udah sempat ketemu beberapa kali gitu kan ya. Takut salah. Soalnya dia yang memanggil nama full name-nya Laksmi itu Laksmi Suwardana Denevi or Denif? Laksmi Denif Suwardana. Oh kebalik, justru Suwardana belakangnya. Jadi Suwardana itu namanya bapak. Kalau di Bali itu kan nggak ada surname. Oke. Malah surname-nya itu diadaptasi dari nama bapak. And then Denif itu surname-nya my mom, jadi dibikin Denif Suwardana. Oh gitu, we love Ibu Janet and Ketut Suwardana as well. Shout out to my mom. Oh my god, shout out Ibu Janet, halo. Karena setahu aku Ibu Janet tuh selalu nonton ya kan? Selalu nonton dan selalu nemenin kamu kemanapun ya? Selalu update, karena my mom itu supportive tapi juga FOMO. But it's okay. Kamu juga kalau misalnya FOMO sama obrolan kita hari ini barengan sama Laksmi, ditonton terus Sit with Cosmo-nya. Oke. Laksmi. Yes. Putri Indonesia 2022. Dan kamu yang berangkat ya, membawa nama Indonesia. Thank you so much. Thank you so much loh for represent us to the world. Thank you. It was so, kita ikutan bangga banget loh. Terima kasih. Beneran. That means a lot to me. Karena sebuah title Putri Indonesia itu adalah privilege dan juga pergi ke Miss Universe adalah opportunity yang sangat langka, yang luar biasa sebagai wanita untuk memiliki. And to go through the whole experience itu sangat valuable for me as a young girl. Gitu. As a young girl. Yeah. Nah, tapi penasaran. Kembali dari ajang Miss Universe 2022 kemarin. Yeah. What is the biggest impact yang kamu rasain ketika kamu kembali ke Jakarta, ke Bali, ke Indonesia? Kayaknya yang paling berubah banget, yang paling Laksmi rasain apaan sih? Sebenarnya bahkan sebelum balik dari Miss Universe itu Laksmi kan 1 bulan di New York untuk jalan di New York Fashion Week untuk Indonesia Now. Laksmi sudah merasakan perubahan. Right after the grand final itu Laksmi rasa selama ini yang sudah kampanye tentang positivity online, Laksmi rasakan benar-benar di New York setelah kompetisi dan bahkan sekarang after coming back to Indonesia, I feel the difference that the pageant community that my followers that we've created together itu benar-benar terasa. Mereka tuh sangat loving, sangat supportive dan mengapresiasi semua usaha-usaha Laksmi ke Miss Universe. Jadi ya Laksmi terharu banget and I really love them. Oke. Kalau diceritain perjalanannya kan ternyata memang sebelum mewakili Indonesia di ajang Miss Universe juga ternyata di New York Fashion Week juga udah ya. Apa namanya, Indonesia Now ya? Indonesia Now di New York Fashion Week at Spring Studios. Tuh, jadi sebenarnya kamu tuh udah represent Indonesia in so many aspects. Ya kan? Asungkara, I thank God for that karena diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia. Like, pas kita kecil kita selalu bermimpi kan to be like I don't know in the Olympics yang kayak pembawa bendera Indonesia. Jadi I feel so lucky
untuk bisa mewakili Indonesia. Iya. So proud. Iya so much pride. Gini ya, aku aja duduk di samping kamu tuh proud banget gitu kan. So I can imagine, kebayang bawa nama Indonesia. Dan jadinya tuh gini ya, kalau bulan April kan biasanya di tanggal 21 itu kita rayakan jadi Hari Kartini. Jadinya tuh rasanya kalau buat kita, ini everyday itu barengan sama Laksmi dengan adanya Laksmi dan semua achievementnya. Jadinya tuh kayak the whole day is Hari Kartini. Thank you banget, thank you banget being so inspiring for us juga loh. Oke, dari perjalanan Putri Indonesia, Miss Universe sampai sekarang, beban gak sih untuk menyandang itu semua? Apalagi tadi title baru dari Dila Agnesia dibilangnya katanya oke, setiap hari jadi Hari Kartini nih aku. Setiap hari jadi Kartini. Iya kan, Kartini masa kini gitu. Beban gak sih itu? Kartini itu adalah salah satu role modelnya Laksmi. Di opening video Putri Indonesia, when I was Putri Indonesia Bali, I put Kartini's quote. Ini waktu lagi Putri Bali ya? Lagi Putri Bali. Dan for me, karena Laksmi itu advokasinya di literasi and education for children. Yes. Jadi sampai sekarang itu, I feel like I am still menyampaikan pesan dan mimpi dari Kartini. Oke. Ya. Apa yang buat kamu tuh very interesting sampai kayaknya message ini deh yang pengen aku terusin, nggak pengen berhenti di sama points gitu, pengen aku terusin tuh apa sih? Sebenarnya personal connection dan personal mission, karena Laksmi itu merasa sangat privileged dan beruntung dibesarkan di sekelilingi orang-orang yang intellectual, following the Ubud Writers and Readers Festival, sekolah ke luar negeri, dapat banyak opportunity, and I feel like I need to give back this life of mine. I need to share through education dan literasi untuk memajukan Indonesia. Nah, dari kecil emang cita-citanya pengen jadi apa ya? Ini kan kalau misalnya ngeliat ceritanya Laksmi itu kayaknya kamu ingin jadi seseorang yang bisa, let's say ya, literasi jadi guru gitu kan, sharing knowledge kayak gitu-gitu. Emang dari kecil emang sukanya gitu? I think kayak dari kecil itu emang mau jadi change maker. Wow! What they say these days, right? Cosmo Babes, change maker. Karena jiwa sosialnya itu ditanamkan dari orang tua dari kecil. Dan kalau budaya Bali itu kan sangat community based gitu ya. You have to do good for other people. Jadi emang pengen menjadi seseorang yang bisa berdampak positif ke community. Whatever platform that I do, I want to give back. Tapi ya, kalau ngomongin become a game changer, itu tuh biasanya tuh identik sama laki-laki. No. Iya nggak sih? Cuman maksudnya kayak, kenapa sih kok kayaknya kalau ngomongin game changer tuh langsung kayaknya identik sama cowok. Kita juga cewek tapi juga sudah berubah loh. Udah berubah? Kita lihat semuanya yang creating impactful change in the world, banyak sekali perempuan. Greta Thunberg, Mbak Niluh di Bali. Mbak Niluh, syarat Mbak Niluh juga, fans banget. And I'm so lucky dari kecil itu udah sekelilingi dengan powerful women yang sangat have their position in community yang bisa menggerakkan change gitu kan. Lingkungannya, dari small skill-nya, small circle-nya gitu ya. Seperti wanita-wanita Bali di Banjar, ibu-ibu PKK. Kalau mau merubah sesuatu, kita langsung aja ngomong ke ibu-ibunya. Langsung semuanya. Nurut semua. Iya. Tapi ini menarik ya, cerita tentang sekarang buat Laksmi, dan Laksmi juga menilai kalau game changer itu udah bisa perempuan, ya kan. Tapi memang tetap aja ada bedanya antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Cewek sama cowok adalah bedanya deh gitu. Ya, kita punya role masing-masing ya. Punya role masing-masing. Ya. Kalau buat Laksmi, privilege-nya jadi Cosmo Babes, jadi cewek gitu ya, dibandingin cowok-cowok di luar sana, apa? Laksmi suka banget women nantinya ya gitu kan. Well, we are beautiful and sexy. Itu adalah yang mereka iri, dan mereka juga adalah ingin jadi seperti kita. Guys love us, right? Guys love women because we're beautiful and sexy. What a beautiful privilege, kita dikasih sebuah gift dari Tuhan to be like
beautifying this world, right? They love us and sometimes they want to be us. Yeah. Tapi talking about our privilege as women, I feel like kita diberikan gift sebagai wanita yang punya high sensibility and emotion. Okay, nice, yeah. And I feel like kalau dulu itu kita kalau mau jadi women in power or leadership position, kita disuruh menjadi laki-laki. Tapi sebenarnya for me, women who can change or lead itu adalah women yang bisa memperlihatkan sisi lembut mereka. Bagaimana kita bisa merubah ekspektasi kalau leader itu adalah yang powerful, yang keras, ke yang lembut dan bisa merubah lingkungannya. Oke, ini menarik. Sensible and kind leadership. I think that can be given by women. Kita selalu harus support wanita-wanita ini. Itu dia. Tapi ini menarik loh ya, karena kan gini, perempuan dengan keterbatasannya juga gitu kan ya, tetap punya ambisi yang mungkin sama besarnya sama laki-laki. Tapi kan tadi ya Laksmi juga bilang kita tuh punya emosi yang tidak dimiliki sama laki-laki. Termasuk salah satunya adalah ketika berteman in friendship gitu kan. Kalau kita penasaran deh, Laksmi, you between your friends, lo tuh sih tipe yang leader gitu juga nggak sih, girl gang? Ya, kayaknya atau the followers one yang atau yang mana sih? Tipe yang mana sih? Laksmi itu easy going banget. Oke. I think kalau mau di type atau dikategorisin, or if you want to put it in a box, I'm the quiet leader. Karena like it or not, I have a strong personality. Yes. But I'm also easygoing. Kalau mau ngikut ya ngikut aja. Gitu. Aquarius. Aquarius, si manusia Aquarius babe. I'm Aquarius babe. Jadi ikut oke, nggak rese. Iya. Oke, kalau segeng ya udah nggak apa-apa. Oke. Penuh pengertian, ya kan. Terus udah gitu si manusia baik, toleransi tinggi, tapi suka jaga fans juga ya. Iya, bisa berbaur dengan semuanya. Oh wow. I'm an extrovert. Actually. Masa sih? Kalau dulu itu Laksmi itu introvert karena dulu suka stay di rumah, anak rumahan gitu ya. Tapi ternyata Laksmi itu merasa atau menyadari bahwa Laksmi itu extrovert karena I absorb energy from people. Jadi kalau Laksmi teman-temannya positif dan energetic, Laksmi juga ikutan. Jadi bukannya yang extrovert yang suka ngomong atau yang ya full of energy, tapi I just absorb energy from other people and that makes you an extrovert. Gitu. Oke, ini menyenangkan. Nah, sekarang ini dengan situasi toleransinya tinggi banget ya kan si Aquarius ini ya. Pernah kepikiran gak sih kalau misalnya kita jadi cewek yang punya toleransi segitunya tuh akan ada orang yang jadinya tuh some kind of using us gitu? I think Laksmi belajar ini dari setelah menjadi Putri Indonesia, mungkin punya title gitu, pasti ada orang-orang yang mau mencari opportunity kepada kita. Tapi ya Laksmi ingin fokusnya itu melihat orang dari sisi yang baik dulu. So don't judge the people. Let their action tell you how they are. Jadi jangan sekedar judge aja. How you do that? Maksudnya kan kita kan kalau ketemu orang gini, bentuknya gini nih. Laksmi observe dulu dan lihat intention mereka. Right? Kadang-kadang kita ketemu orang dan mereka itu ngomongnya nggak enak atau make us mad. Tapi we have to look at their intention. Kalau mungkin orang itu nggak sengaja atau intentionnya baik, cuma mereka tidak bisa menyampaikan secara baik, kita harus bisa memaafkan. Oke. Ini kita penasaran deh, berapa lama berapa lama waktu seseorang can be close to you? Karena kamu observe dulu kan, oke nih kita lihat dulu nih intentionnya gitu. Kamu perlu waktu, kamu akan ngasih toleransi waktu berapa lama sih sama orang itu? Tergantung vibes-nya. Kenal kamu. Tergantung. Kalau cewek berapa lama untuk bisa berteman sama kamu? Tergantung banget. Nggak ada ya, jadi nggak ada. Ada yang
in a split second baru ketemu udah nyambung. Ada yang beberapa minggu karena tergantung orangnya juga kan. Kadang-kadang orang itu menutup diri. Some people close their heart and close themselves to connection. Jadi kalau yang open and then suka bercanda, you know, like kita banyak in common mungkin, ya cepet banget. And you're okay ya diajak bercanda dengan title Putri yang kayaknya tuh kan harus diajak bercanda gitu. Iya dong, I'm bercanda. I'm the humorous here. I'm the one that's receh and joking. Jadi kalau kamu ngerti my humor gitu ya, kita langsung klik. And gara-gara tinggal di Australia 4 tahun dan my mom is Australian, I have also like this dark sense of humor yang cuma certain people get. Jadi if you get it, you get me, kita klik. Kita bakal stay forever cause I'm loyal. Iya, Aquarius itu temen yang loyal banget. Banget, itu true friendship, you can get it from Aquarius. Tapi susah jaga connection kalau long distance atau online gitu ya. I'm the type yang agak sulit. In person ya, tipenya harus in person. Harusnya in person, harus touching, harus every day itu harus ada spend time together. Kalau through WhatsApp, Instagram, it's a little bit hard for me to keep in touch. Tapi I try my best. Itu dia. Itu ke cewek. Kalau cowok? Put on the spot banget. Sama sih. Sama. Harus ketemu, harus stay in touch. Banyak ya. In person. Cuman dua itu. Kalau offline jarang ketemu sih agak sulit. Aduh, udah deh. Jadi lost touch, lost connection gitu. Lost touch, lost connection, lost you. Yeah, bored. Sorry. Bye. Gitu ya. But alpha woman, high value woman, right? Jadi ya, tuh kalau mau deket sama Laksmi itu sebenarnya nggak se-stiff itu, nggak sekaku itu, tenang aja kok gitu ya. Dan dulu I have to have the people reach out to me, tapi Laksmi belajar kita juga harus reach out, kita juga harus put the effort in friendship, relationship, dan semuanya. Ya, semuanya. Oke. Nah, sekarang ini kan udah dikit masuk tentang relationship ya. Kita udah nggak bahas tentang kriteria lagi. Udah, karena kriterianya sudah tergambar. Tapi kalau misalnya kriteria cowok, kan pokoknya nggak boleh jauh. Pokoknya interesting, lucu, baik, loyal. Family man. Bener lagi family man, iya kan? Apalagi? Itu aja sih. Oke, ternyata nggak terlalu honest. Terus nambah lagi deh terus. Bisa bikin buku ya. Kalau misalnya di urutin ya 1 sampai 5 gitu kan, dari tadi yang disebut honest, family man, in relationship, menurut kamu peringkat 1 apa, peringkat 5 apa? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Banyak tuh disebutin. 1 dulu, apa yang harus? Jarak pasti ya. I think honesty. Honest. 2. Kindness. 3. Humor. Oke, 4. Kayak interesting atau intellect. Oke, well educated lah ya. Nggak juga? Ya, educationnya itu nggak harus yang S1, S2, S3, tapi yang suka belajar, yang punya knowledge, interesting facts yang bisa diajak ngomong. Iya, jangan kalau diajak ngomong ini, itu apa ya? Iya. CIA singkatannya apa ya? Ya, yang punya passion, yang punya drive gitu. 5? Yang terakhir yang kayaknya kayaknya kalau dia nggak punya ini juga nggak apa-apa deh gitu. Family man sih. Like good family. Oke. Baik, kalau gitu itu dia 5 hal yang harus ada di sebuah relationship versi Laksmi deh. Ya kan? Tapi masih banyak lagi. Sebenarnya masih banyak ya? Masih banyak. Wah, bisa 3 jam nih kalau gini caranya nih Sidit kalau semuanya, but it's okay. Number 1, sorry, is love, right? Oke, ya harus lah, kalau enggak gimana mau relationship kalau enggak love. Tapi kan emang yang sering terjadi kan aku love kamu, kamu love dia ya. Lagi. Oke, Laksmi, lanjut. Susah nih ngomong serius nih ya. Laksmi, ini nih pertanyaan ini harus kita pertanyakan. Menurut kamu, ya saat ini isu terbesar
Wow. Serius takut. Isu terbesar jadi seorang perempuan di Indonesia. Di Indonesia specifically. Yes. Itu apa? Kalau Laksmi yang takutin itu sih regression in our progress of empowering women. Jadi takutnya itu karena pandemi, karena human rights issue, kita jadi lebih terbatas with our opportunities. Oke. Ya. Menurut kamu apa aja nih sejauh ini opportunity yang kelihatannya almost closed gitu gara-gara yang tadi itu di mana aja? Di semuanya sih, like in Indonesia masih kurang having women in politics. Kita juga masih kurang women in leadership positions dan lain-lain. Dan setelah pandemi ini juga kita melihat banyak sekali angka drop out of school children, apalagi perempuan. Dan mereka kemana? Mereka kerja karena their parents can't afford school, so they have to work. Dan juga or they get married into a family. So it's a big problem karena according to my research with Drawdown Project, for example, I was talking about this earlier. The biggest solution to fight climate change is women or girls' education combined with family planning. Okay. So if we don't educate our children, our girls, we won't be able to fight this huge problem that we're facing today. And it will impact all aspects of life, economy, you name it. Semuanya, all of it. Tapi ya, itu concerning women education going down because of all these issues that happening in the world right now. Okay. So serious. Gak apa-apa banget, gak apa-apa karena Cosmo Babes itu sebenarnya we love to talk about it. Kita tuh suka ngebahas tentang women support women gitu kan. Nah, kita penasaran kalau versi kamu ngelihat sekarang ini kan satu movement ya, satu message yang lagi semua Cosmo Babes juga meneriakkan gitu kan, women support women. Ini udah sukses belum sih di Indonesia, Laksmi? I think kita in general di dunia masih perlu lagi women support women. Tapi bukan cuma women support women, men support women, anyone support women. Oh, nice. Ya. Bener. Ya kan? Lagi, bener juga ya. For example, in the workspace kita masih perlu diversification, not just about having women only workplace or leaders, tapi both in combination. Semuanya tuh juga harus support women ya. Iya, ayo kita support diversity juga. Diversity in the workplace, diversity in politics. Any field. Any field, karena kita kan perlu banyak point of views. Women have a different point of view. Women have different skills, different characters, being kind, different perspective than men. So kita perlu semua ini agar kita bisa mencapai sebuah solusi atau to reach new goals that have never been reached before. Karena masalah-masalah di dunia ini yang baru kan juga baru. So ada lagi setiap hari tuh ada new things, new issue lagi. Yeah, we need to work together dan kita harus stop memendam potensi wanita. Paling gampang tuh ya sebenarnya mungkin kalau kita lihat ya kayaknya ini tuh receh banget tapi ini terjadi beneran gitu, kayak misalnya di social media gitu ya, yang menghujat perempuan tuh perempuan lagi gitu kan. Itu kan udah salah satu pematah teori women support women itu ya kan. Oke, sekarang dengan iya kan, sedih kan, sebel kan. Jadi jarinya kita kuasain. Kenapa ya? Kenapa kita harus menghujat sesama? Kenapa ya? Itu pun ya. Is it culture? Apakah it's not culture, it's gabut. It's gabut. It's not culture, it's gabut. Jadi saking gabut jadi jempol beraksi. Iya, aduh. Gitu. Ya, padahal ya kalau kita ngisi waktu kita dengan, maksudnya gini, kita kan cewek yang sudah bisa setara sama kaum manapun gitu kan ya, mestinya kalau misalnya ini Laksmi membuktikan kok dengan ngisi waktu dan segala macam kita tuh jadi bisa jadi positif, bisa bermanfaat buat sekeliling kita gitu kan ya. Dari seorang Laksmi, kasih hacksnya dong sama kita Cosmo Babes yang
want to be a good leader? Because probably everyone can be a leader. Every girl can be a leader. But become a good leader is a different thing. Ya kan? Dari Laksmi. How to be a good leader? Self-love. Wow. Kan tadi kita ngomongin women menghujat sesama. I think kalau kita berada di posisi yang sudah accepting ourselves, we love whatever that we are, kita akan appreciate others as well. Dan to be a good leader, kita harus sensible, kita harus mengapresiasi orang lain, kita harus encourage them that whatever they're doing is good. We have to be positive and we have to be an example to other people. Kalau kita benar-benar self-love-nya itu coming from an authentic place, a genuine place, then we can also inspire other people. And to be a good leader, you have to be inspirational, right? My God, correct me if I'm wrong. Tapi ini adalah bukti kenapa tadi aku bilang waktu kita pertama ketemu Cosmo Babes, ada di sebelahnya Laksmi itu positive vibes-nya tuh kerasa. Abis ini aku mau jadi good leader. Tapi self-love itu kayak a work in progress. Kita harus selalu membenahi diri kita, selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Anyway, kamu pernah nemuin sebuah wujud self-love yang salah nggak sih? Pasti. Kayak gimana sih biasanya? Self-love itu kan, it can also be a manifestation, right? Kayak harus keep working on it. Mungkin kadang-kadang kita bisa salah manifest something. Takut. Salah manifest something, takut mungkin banget. Kita merasa we want something but it's not right for us. Kita mungkin pursue itu, tapi sebenarnya kita harus let go. I think a big part of self-love is acceptance dan juga untuk letting go, right? Kadang kita mau self-love tapi kita goalnya terlalu strict, terlalu keras gitu. Karena kita pikir itu adalah self-love, tapi ternyata self-love itu adalah menerima apa adanya. Terima kasih untuk ngingetin kita kalau self-love adalah self-acceptance dulu. Iya. Tapi kadang-kadang self-love juga perlu disiplin. And courage. I love talking about courage. I got this from Maya Angelou. That courage itu adalah virtue yang paling penting karena untuk disiplin, untuk perseverance, untuk to be consistent, kita butuh courage untuk itu. Kita perlu berani untuk disiplin. Itu dia disiplin. Jadi banyak banget ya hal-hal yang kita diingetin lagi sama Laksmi. Thank you for that gitu kan. Kalau self love itu satu harus self acceptance dulu. Disiplin juga perlu. Jangan cuma ngomong self love ya, tapi kayak ngapa-ngapain. salah satunya ya mungkin relate to my advocacy. Baca buku itu adalah form of self love. Kenapa? Karena kita mengedukasi diri kita sendiri. Dan kadang-kadang kita males kan baca buku. Males. Perlu komitmen dan disiplin. Males jujur. Jangan malas-malas dong. Harus baca. Tapi ini menarik loh. Kita juga diingetin kalau sesimpel baca buku itu adalah wujud self love. Ya, kelihatannya simpel tapi itu wujud yang nyata self love karena disiplin kita bisa against laziness itu ya. Education is self love. Education is also self-love. And self-love is like something that you do to build also your country, your society. Laksmi, is there anything you want to share again to our lovely Cosmo Babes? Well, ready. Laksmi, yes. Is there anything else you want to share with all the Cosmo Babes seeing this current situation? Of course. Issue? I mean, untuk Cosmo Babes, mungkin yang bisa Laksmi sharing adalah dari pengalaman sendiri, from my experience at Putri and then going to Miss Universe, is that orang-orang itu sangat mengapresiasi keunikan kita. Kita bisa mencoba tren, experimenting, mengikuti ini itu, pleasing people, but don't let it eat you up. Be yourself, know your character, have your values. You can play around, tapi at the end of the day, you have to get back to what really makes you happy.
Yeah. And people appreciate itu semua. People sangat mengapresiasi keunikan, individuality karakter kita. Oh, and just be authentic. Be authentic. Okay. Yeah, don't try too hard. Just do good things and be happy. Do good things and be happy. Alright. Happy girl are the prettiest. Tuh, dengar, happy girl are the prettiest. Yes, Cosmo Babes. Itu dia. Oke, kalau gitu Laksmi, after this, Putri Indonesia udah, Miss Universe udah, what's next? What's next? A lot. I have always so many ideas dan so many things I want to do yang kadang-kadang itu agak sedikit make me procrastinate a little bit, to be honest. Kalian pasti pernah ya ngerasain, aduh banyak banget nih yang mau tak lakuin, jadi kayak ini Cosmo Babes banget nih, Cosmo Babes banget. Ya, just speaking like girl to girl, Cosmo Babe to Cosmo Babe gitu. So pokoknya exciting banget. Sad to think about it's gonna be over, tapi I have so many scholarship at UI S2. Wow, nice. Kita akan sering ketemu kalau gitu ya. And then working, of course, I feel like setelah Putri Indonesia ini, I've been given the opportunity to be an Indonesian ambassador di dalam semua bidang yang Laksmi lakukan. Lagi saat ini lagi suka banget bikin video, bikin vlog yang I edit sendiri, and on my YouTube channel. Banyak ya. Bikin pokoknya storytelling, bikin video-video tentang Indonesia untuk orang Indonesia, tapi juga internationally. Karena I wanna build a bridge between the international audience and Indonesian audience. I feel like tugasnya Laksmi itu adalah memperkenalkan Indonesia ke dunia juga. And YouTube I think is a good stepping stone for me untuk mencapai mimpi yang mungkin suatu hari bisa membuat sebuah travel documentary series like Joanna Lumley on Netflix. Wow! Ya kita harus berusaha out guys, karena you know what, whatever I'm doing is also to promote Indonesia. Tapi you have to promise us one thing. One day it happen, kamu harus datang lagi ke Cosmopolitan Indonesia untuk cerita sama kita di sini. Promise. Ini nih direkam. Yes. And also in fashion, kan Laksmi tuh banyak. Ya banyak banget, too much maybe. I know my mom thinks I'm crazy, my family thinks I'm crazy. Like, what do you want, girl? Like nggak bisa satu aja ya gitu. In fashion kan Laksmi studying fashion business di Italy, so I want to contribute back to the fashion industry here in my own way. Kalau buat bikin brand sih belum. Brand belum. Belum, kayaknya masih mau belajar. Yang penting itu adalah bukan business degree, tapi experience kita dalam bisnis. Jadi kalau buat bisnis sendiri masih on progress, masih belajar. But I'm obsessed with fragrance. Okay, so one day you become an entrepreneur about the probably the perfume, fragrance, fashion. That's the second time you need to come again to Cosmopolitan Indonesia. Yeah. I have a lot on my plate. Laksmi, thank you so much udah datang ke Sit with Cosmo. Kita seneng banget, banyak banget hal-hal yang kita dapetin dari kamu. Thank you. Thank you so much. It's my pleasure. Seneng banget. So fun talking to you and all the Cosmo babes out there. Mudah-mudahan ini helpful buat helpful banget buat semua Cosmo babes yang pengen ikutan beauty fashion. Kalau perlu counseling, just talk to me. You can call me. Seriously? Seriously? So it's like many DMs akan datang ke Instagram I think one kamu. way to support women itu adalah ya saling curhat, always there for each other. Itu dia, Laksmi Denif, always there for you Cosmo. Thank you udah nonton Sit with Cosmo-nya hari ini di Lainisia barengan sama Laksmi Denif. Kita doain semuanya, nggak cuma Laksmi doang, tapi kamu semuanya juga Cosmo Babes bisa ngejar cita-cita kamu barengan sama Laksmi juga. Dan tungguin lagi Sit with Cosmo edisi yang selanjutnya lagi. Dadah!